Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa lewat Renungan Harian Toraya, edisi Jumat tanggal 29 April 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita bersekutu, beribadah, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Sang Empunya Hidup. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kasih dan anugerah Tuhan terus dilimpahkan dan dinyatakan dalam kehidupan kami. Di hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami Tuhan untuk dapat memahami firman-Mu. Bahkan dimampukan untuk menerjemahkannya di dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, berkati kami semua ya Tuhan. Dan bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Firman Tuhan berbunyi, "Siapa yang harus diundang?" Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dari bacaan kita Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14 diberi tema harus rendah hati. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, saat seseorang memperoleh penghargaan dalam bentuk apapun, biasanya orang tersebut akan sangat senang. Karena hal itu menunjukkan kemampuannya dan sebagai upah atas kerja kerasnya. Tetapi kadangkala penghargaan membuat seseorang menjadi tinggi hati. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, menurut Yesus saat kita melakukan perjamuan, maka yang perlu kita undang bukanlah orang kaya dan terkenal atau kerabat kita sendiri. Karena jika kita melakukan itu, memang akan menyenangkan dan menguntungkan, tetapi akan lebih baik dan berarti jika mengundang orang-orang yang tidak bisa membalas pemberian kita. Karena merekalah yang lebih layak menerima belas kasih kita. Saat kita menunjukkan sikap kita membeda-bedakan orang dan latar belakangnya, seperti status, pendidikan keluarga, maka Tuhan menjanjikan berkat-Nya. Oleh karena itu, selaku anak-anak Tuhan, janganlah mengejar prestise. Karena ingin dihormati, banyak orang dengan memuaskan diri kita sendiri. Tetapi lebih baik kita memikirkan cara terbaik sambil melayani mereka yang tidak mampu.
Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus rendah hati? Karena Allah telah mengorbankan dirinya untuk mengundang kita. Allah telah merendahkan dirinya menjadi manusia dan berkorban di kayu salib agar kita bisa diselamatkan. Oleh karena itu, patutlah kita mengucap syukur dengan meneladani Dia dan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jika kita tetap setia menjalani hidup kita dengan penuh rendah hati terhadap Tuhan dan sesama, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kekuatan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sejenak Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersekutu, memuji nama-Mu, mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, kami membawa kehidupan kami, tanggung jawab kami, rencana hidup kami, aktivitas yang kami lakukan hari ini Tuhan. Engkau menopang kami, menuntun kami, menyertai kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya dan menyelesaikannya. Dan kami pun melakukannya berdasarkan kehendak Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang berada di dalam berbagai macam pergumulan yang mereka hadapi di dalam menikmati hidup karunia Tuhan. Engkau hadir Tuhan, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah pergumulan mereka, sehingga mereka dapat keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Allah Bapa di dalam sorga, kami berseru kepadamu Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk menikmati hidup yang Engkau karuniakan kepada kami. Allah Bapa di dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.